Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat walafiat ya nak. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Bu Ana pada pelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas itu masih bab 1, materi pola bilangan, matematika kelas 8, yaitu bagian ketiga, deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini berhubungan dengan pola bilangan dan barisan aritmatika yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, deret aritmatika itu apa sih? Nah, untuk mengetahui apa deret aritmatika itu apa, tujuan dari pembelajaran dari deret aritmatika itu agar kalian jadi mengerti dan tahu apa sih deret aritmatika. Yang kedua, menentukan jumlah n suku pertama pada barisan aritmatika. Yang ketiga, penyelesaian soal-soal pada aritmatika. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu deret aritmatika. Nah, ada yang sudah tahu deret aritmatika itu apa? Deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi dihubungannya dengan barisan aritmatika. Nah, penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika atau deret aritmatika itu simbolnya adalah Sn. Jumlah n suku pertama. Nah, contoh, pada barisan aritmatika, barisan aritmatikanya itu adalah 2, 6, 10, dan 14. Ini adalah barisan aritmatika. Nah, maka deret aritmatikanya karena dia penjumlahan berarti 2 ya, ditambah dengan 6, ditambah dengan 10, ditambah dengan 14 dan seterusnya. Nah, itu jadi pengertian dari deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Contoh kedua itu adalah barisan 10, 5, 0, min 5, min 10. Maka deret aritmatikanya itu adalah 10 ditambah 5 ditambah 0 ditambah negatif 5 ditambah negatif 10. Ini dari barisan aritmatika nomor 2. Nah, dari dua contoh tersebut kalian jadi sudah tahu ya apa sih deret aritmatika itu. Nah, sekarang setelah kita mempelajari deret aritmatika, maka kita akan menentukan jumlah n suku pertama pada barisan aritmatika atau deret aritmatika yang diberi simbol dengan Sn. Sn itu adalah jumlah n suku pertama. Nah, untuk jumlah n suku pertama atau Sn itu memiliki dua rumus, jadi kalian bisa menggunakan rumus ke-1 dan atau kedua. Nah, untuk yang pertama, Sn sama dengan setengah n dikali dengan 2a ditambah n min 1 dikali dengan b. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Yang kedua, Sn sama dengan setengah n dikali dengan U1 ditambah dengan UN. Jadi untuk rumus yang pertama ini jika diketahui n. Jadi untuk rumus pertama ini digunakan jika diketahui n, a, dan b-nya. Sedangkan untuk rumus yang kedua ini digunakan jika diketahui n, U1 dan UN-nya. Nah, itu adalah rumus jumlah n suku pertama atau disebut dengan Sn pada barisan aritmatika. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama,
Tentukan jumlah 34 suku pertama dari barisan aritmatika berikut 2, 6, 10, 14. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, tentukan jumlah semua bilangan ganjil antara 2 sampai dengan 80. Nah, ini untuk contoh jumlah n suku pertama pada barisan aritmatika. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang nomor 1 dulu. Nomor 1, diketahui barisan aritmatikanya itu adalah 2, 6, 10, dan 14. Nah, berarti untuk soal nomor 1, U-nya 2, U1-nya 2, U2-nya itu adalah 6. Kemudian beda itu adalah selisih antara suku kedua dengan suku ke-1. Berarti U2 dikurang U1 itu sama dengan 6 dikurang 2. Berarti didapat hasilnya sama dengan 4. Kemudian yang ditanyakan itu adalah jumlah 34 suku pertama. Berarti S34. Nah, kalau untuk menentukan jumlah 34 suku pertama, kan kita tidak mungkin menjumlahkan satu-satu ya. Dari U1 tambah U2 tambah U3 sampai U34. Maka harus digunakan rumus jumlah 34 suku pertama atau disebut dengan SN. Nah, berarti SN yang pertama, karena diketahui ada A-nya 2, B4, S-nya 34, berarti N-nya adalah 34, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu SN sama dengan setengah N dikali dengan 2A ditambah N-1 dikali dengan B. Nah, berarti SN, N-nya adalah 34, berarti S34 sama dengan setengah dikali 34, karena N-nya adalah 34, dikali dalam kurung kurawal ya, 2, A-nya adalah 2, berarti kita ganti dengan 2 nih, masukkan 2, ditambah N-nya tadi 34, berarti 34 dikurang 1, dikali dengan B, B-nya 4 dikali dengan 4. Nah, sehingga didapat S34 sama dengan setengah dikali 34 berapa? 17. 2 dikali 2, 4. 34 dikurang 1, 33 dikali dengan 4. Nah, berarti S34 sama dengan 17 dikali 4 ditambah dengan 33 dikali 4 itu adalah 132. Nah, berarti S34-nya itu sama dengan 17. 4 ditambah 132 itu adalah 136. Ya. Nah, setelah didapat penjumlahan 136, maka S34-nya sama dengan 17 dikali dengan 136. Sehingga didapat S34 itu sama dengan 2312, maka didapat jumlah 34 suku pertama adalah S34 itu sama dengan 2312. Nah, ini untuk soal nomor 1 yang ditanyakan S34-nya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu tentukan jumlah semua bilangan ganjil antara 2 sampai 80. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan ganjil antara 2 sampai 80, berarti bilangan terkecilnya itu dimulai dengan 3 karena 2 bukan bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjilnya itu adalah 3.
kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, sampai 80. Jadi kita akan mencari bilangan ganjil yang kurang dari 80 itu berarti berapa? Itu adalah 79. Nah, maka didapat dari soal nomor 2, U1-nya itu sama dengan 3, U2-nya sama dengan 5, U3-nya sama dengan 7, U4-nya sama dengan 9, dan seterusnya sampai UN itu sama dengan 79. Nah, untuk U1 sama dengan A itu sama dengan 3, bedanya U2 dikurang U1, ya, diingat ya, selisih itu materi sebelumnya. U2 dikurang U1 berarti 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. Nah, UN-nya itu sama dengan 79. Nah, maka untuk menentukan jumlah semua bilangan ganjil antara 2 sampai 80 berarti SN. Nah, sebelum kita menentukan SN, kita harus menentukan dulu nilai N-nya. Dari yang diketahui UN sama dengan 79. Jadi SN ini berhubungan dengan rumus UN. Nah, rumus UN pada barisan aritmatika itu apa? Nah, untuk UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Nah, kemudian kita masukkan nih, nilai UN-nya sama dengan 79. Kita ganti dengan 79. A-nya itu adalah 3. Jadi kita substitusikan atau kita masukkan sama dengan 3. N-nya ini yang akan kita cari dikurang 1. B-nya itu sama dengan 2. Berarti kita masukkan nilainya 2. Nah, berarti 79 sama dengan 3 ditambah N-1 dikali dengan 2. Nah, sekarang kita sederhanakan. Berarti 79, ini 3. Nah, N dikali dengan 2, ya, karena ini perkalian. N dikali dengan 2, itu adalah 2N. Min 1 dikali dengan 2, itu adalah min 2. Nah, sehingga didapat 79 sama dengan 3 ditambah 2N min 2. Nah, ini 3 dan 2 kita bisa sederhanakan. Berarti 79 sama dengan 2N, 3 dikurang 2 itu sama dengan plus 1. Berarti 79 sama dengan 2N ditambah 1. Nah, untuk mencari nilai N-nya berarti 1 kita pindahkan nih. 1 pindah ruas, yang tadinya plus 1 pindah ke sini jadi negatif 1. Berarti 79 dikurang 1 itu sama dengan 2N. Nah, 79 dikurang 1 berapa? 78. Berarti 2N sama dengan 78. Nah, kita dapat sederhanakan. Sehingga didapat N-nya sama dengan 78 dibagi 2. Maka N sama dengan 39. Nah, untuk soal nomor 2 berarti jumlah bilangan ganjil itu ada 39 bilangan ganjil. Nah, sekarang kita akan menentukan nih jumlah semua bilangannya yang ada 39 bilangan tersebut, yaitu SN, berarti SN atau S39. Nah, SN sama dengan setengah N, U1 ditambah dengan UN. Nah, SN, S39, berarti sama dengan setengah dikali 39, U1-nya itu adalah 3, kemudian UN-nya itu adalah 79, didapat S39-nya sama dengan 39 per 2 dikali dengan 3 tambah 79 berapa? 82. Sehingga didapat S39-nya itu sama dengan 39 dibagi 2 dikali dengan 82.
Nah, ini 82 dengan 2, ini bisa disederhanakan. 82 dibagi dengan 2. Itu ya, dicoret 82 dibagi 2 itu sama dengan 41. Berarti S39 itu sama dengan 39 dikali dengan 40. Sehingga didapat S39-nya itu sama dengan 2312. Nah, maka jumlah bilangan ganjil antara bilangan 2 dan 80 adalah 2312. Nah, mungkin itu materi pada pembelajaran bagian ketiga deret aritmatika. Mudah-mudahan kalian mengerti ya nak. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian pada pembelajaran materi ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendapatkan video-video materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.